Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Bersama saya Siti Rabia Nur menemani pemirsa menyaksikan kisah inspirasi dalam dunia pendidikan. Dunia yang penuh warna. Saat ini kita akan menjelajahi sebuah lingkungan sekolah yang tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, namun juga menjadi oase keceriaan dan pengetahuan bagi murid dan orang tua mereka menjelajahi dunia di halaman sekolah yang disulap menjadi taman baca. Saat ini kami berada di salah satu sekolah dasar yang aktif bersama orang tua murid memikirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tepatnya di Sekolah Dasar Negeri Rapocini, Kota Makassar. Seperti apa sekolah ini berkolaborasi bersama orang tua murid, membuka jendela keajaiban dan keceriaan tanpa batas melalui halte literasi. Mari kita jelajahi keceriaannya. Sekolah Dasar Negeri Rapocini, Kota Makassar, mulai beroperasi sejak tahun 1969. Sekolah yang berada di Jalan Cilalang Jaya ini merupakan salah satu sekolah adiwiyata yang ada di Kota Makassar. Meski lingkungan sekolah tidak luas, sekolah ini mampu memanfaatkan berbagai ruang untuk dijadikan sebagai lingkungan belajar yang nyaman dan berwawasan lingkungan. Kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan hidup terlihat dari antusias mereka menjaga dan mengelola sampah menjadi bahan bermanfaat yang dapat dijadikan sebagai hiasan di ruang sekolah. Sampah plastik yang sudah dikumpulkan oleh murid disalurkan untuk didaur ulang menjadi bahan yang menghasilkan nilai ekonomis untuk kebutuhan sekolah. Selain mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum sekolah, sekolah ini juga sangat menjaga semangat kebersamaan warga sekolah dengan mencanangkan Hari Keluarga. Di hari ini, orang tua murid mendampingi anaknya di ruang kelas untuk makan bersama. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan dan menambah suasana yang lebih harmonis antara sekolah, orang tua siswa, dan siswa sendiri, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang nyaman serta membahagiakan. Terima kasih Bunda, sayang ayahnya bilang terima kasih ayah, yang bundanya bilang terima kasih Bunda ya. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kegiatan ekstrakurikuler juga sangat aktif dilaksanakan di sekolah ini. Gugus Depan Pramuka,
melakukan kegiatan pengembangan diri untuk membangun karakter kepemimpinan dan keterampilan siswa. Selain pramuka, seni tari juga menjadi perhatian khusus dalam menciptakan kreativitas, ekspresi diri, serta pemahaman budaya dan seni pada siswa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk memanjakan warga sekolah, dihadirkan halte literasi. Halte ini diinisiasi oleh kepala sekolah bersama komite sekolah sebagai tempat tunggu baca bagi orang tua siswa yang mengantar dan menjemput anaknya di sekolah. Selain menyediakan buku bacaan bagi orang tua siswa, juga disediakan beragam bahan bacaan siswa guna menambah kemahiran membaca dan membuka jendela dunia. Lepaskan aku dengan Saat ini saya bersama salah seorang perwakilan dari orang tua siswa. Bagaimana keterlibatan dalam kegiatan halte literasi? Assalamualaikum Pak. Apa pendapat Anda tentang inisiatif sekolah dalam menyediakan halte literasi bagi orang tua yang menunggu jemputan anak-anak pada pulang sekolah? Terima kasih. Menurut saya sangat bermanfaat, bagus untuk saya, khususnya untuk saya. Kenapa? Karena pada saat saya mengantar anak sekolah itu ada sekolah pagi dan sekolah siang. Dan kalau sambil menunggu yang gilirannya untuk dia masuk kelas yang siangnya, dia sudah langsung ke halte literasi membaca. Dan di situ saya untuk meninggalkan sekolah itu tidak khawatir. Kenapa? Karena dia sudah langsung membaca ke halte literasi. Itulah manfaat daripada halte literasi yang diadakan di sekolah. Bagaimana kegiatan membaca di halte literasi ini bisa mempengaruhi waktu tunggu Anda ketika menjemput? Karena kita tahu bahwa waktu menunggu itu kita 1 jam sebelum pulang itu dari sekolah sudah mengumumkan di grup. Sehingga kami untuk waktu cepat kami datang, anak-anak sudah menunggu dan waktu tunggu itu mereka digunakan untuk membaca. Dan disitulah manfaatnya kami, orang tua bisa menunggu mereka setelah membaca, baru kita bisa menjemput mereka pulang. Karena ada di depan pintu sekolah itu, kita orang tua tidak boleh masuk. Halte literasi ini menciptakan lingkungan yang ramah dan menyenangkan tentunya bagi orang tua siswa. Apa yang menjadi hal dasar tersebut bisa Bapak ciptakan di halte literasi ini? Ada ikatan, otomatis ada ikatan dengan sekolah kami, dengan orang tua. Kenapa? Karena dari halte literasi inilah tercipta suatu etika yang baik untuk anak-anak, kedisiplinannya mereka, bagaimana cara membaca. Tadinya mungkin mereka tidak bisa membaca, lancarnya membaca. Dengan ada halte literasi ini, mereka bisa, fasenya bisa membaca lebih cepat. Itu sangat pesat sekali saya lihat. Kan saya orangnya bekerja, nanti sore baru ada di rumah. Sehingga dari situlah saya lihat bahwa alhamdulillah dengan adanya halte literasi ini membantu anak saya yang tadinya dia bacanya masih satu-satu, sekarang loh kenapa lebih cepat. Nah disitulah saya lihat, oh ini dengan adanya halte literasi, kemudian dapat juga pengetahuan di kelasnya. Kalau di dalam kelas kita tahu bahwa dia fokus ke gurunya, ya fokus ke guru. Tapi kalau ke halte literasi dia fokusnya membaca. Nah, di situ ya dia pintar untuk lebih efektifnya, pintarnya lebih cepat membaca di situ anak saya. Karena mungkin lebih banyak variasi buku-buku juga, untuk dibaca, tidak monoton. Ada beberapa pilihan yang anak-anak bisa memilih buku apa nih yang cocok untuk dibaca. Bagaimana Anda melibatkan diri dalam kegiatan halte literasi? Apakah Anda merasa lebih dekat dengan anak? Saya lebih dekat dengan anak saya pada saat kalau saat piket.
Kenapa? Karena situ kami menuntun mereka ambil buku, regis dulu, kemudian berami buku dan menganjurkan mereka untuk membaca. Di situ sehingga ada banyak waktu untuk anak-anak saya di sini. Jadi kalau di rumah kan saya pagi pergi ke kantor, sore baru pulang. Tapi adanya piket ini, saya datang piket ke sini dan di situ ada intens saya bisa ketemu dengan anak-anak saya berapa jam. Di situlah ada ikatan kami dengan orang tua, dengan anak-anak. Di samping ada buku-buku untuk anak-anak, halte literasi ini juga disediakan untuk orang tua. Buku-buku untuk orang tua membaca. Sehingga bukan anak-anak saja yang jadi pintar, orang tua pun akan dipintarkan oleh halte literasi ini, yaitu disebut dengan LIGA. Literasi keluarga. Ya, jadi di situ ada juga buku-buku untuk keluarga. Jadi kami sebagai orang tua, di samping menunggu anak juga, menjemput anak-anak juga, kami membaca juga buku-buku yang disediakan dari halte literasi ini. Nah, itu khusus untuk orang tua. Apakah Anda merasa bahwa halte literasi merupakan fasilitas yang berharga dan perlu dipertahankan di lingkungan sekolah ini? Sangat-sangat perlu dipertahankan. Kenapa? Saya merasa sendiri bahwa ini salah satu inovasi yang bagus yang diadakan di SD Negeri Rapocini, di mana manfaatnya besar untuk anak-anak, efeknya sangat besar. Di situ saya lihat perkembangan anak-anak saya. Kenapa? Untuk membaca dan membaca. Itu salah satu kami orang Islam itu adalah iqra, artinya membaca. Jadi kalau salah satu inovasi ini adalah membaca, itu untuk bagus untuk anak-anak. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali dan luar biasa manfaatnya untuk peserta didik kita. Saat ini saya bersama 2 orang siswa di UPT SD Negeri Rapocini. Boleh memperkenalkan dulu siapa untuk pemirsa? Oke. Nama saya Furkan Afan Fawaz Al-Fajar, biasa dipanggil Furkan. Saya kelas 5 SD di sini. Perkenalkan, nama saya Yunike Oktivani Arande, dipanggil Yuke. Saya kelas 6 di sini. Saya mau bertanya pada Yuke dan Furkan tentang halte literasi. Apa pendapatmu dengan halte literasi di sekolah yang bisa diakses bersama orang tua kamu? Pendapat saya tentang halte literasi baik, menyenangkan, menarik, dan menambah ilmu pengetahuan atau wawasan. Untuk Yuke, apa yang kamu suka nih dari halte literasi dan mengapa? Banyak buku-buku yang bervariasi dan suasananya sangat menyenangkan. Seperti apa bukunya yang ada di halte literasi ini? Ada dongeng, buku non-fiksi dan fiksi. Apakah setelah pulang dari sekolah, di rumah juga ada kegiatan membaca seperti di halte literasi? Iya, biasanya di rumah saya membaca buku komik ataupun buku ilmu pengetahuan umum. Bermain gadget dikurangi atau sekali-sekali atau kapan bermain gadgetnya? Biasanya 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam. Kalau Yuke sendiri, apakah Yuke sering berbagi cerita atau menemukan buku yang menarik bersama temanmu di halte literasi ini? Iya, saya sering berbagi cerita bersama teman. Pada saat keluar main, saya sering ke halte literasi untuk mencari buku-buku yang menyenangkan. Lalu kami membaca bersama-sama teman-teman sambil bermain dan bercanda. Seperti apa buku yang biasa dibaca, setelah itu lanjut berbagi cerita dengan temannya? Cerita rakyat Kalimantan, saya suka membaca itu dan saya berbagi cerita bersama teman saya. Kalau Furkan, apakah halte literasi ini membantu meningkatkan minat baca kamu? Iya, halte literasi menambah minat membaca saya dan saya sangat senang membaca di sini bersama teman-teman saya. Seperti apa buku yang biasa Furkan baca? Biasanya buku tentang pengetahuan tentang hewan ataupun serangga. Yuke sendiri, apakah kamu memiliki buku favorit yang kamu suka di halte literasi ini? Kalau suka dengan favorit itu alasannya seperti apa Yuke? Saya suka membaca buku tentang cara merawat hewan karena saya juga punya hewan peliharaan di rumah. Hewan apa itu? Kucing. Kucing. Jadi suka ya. Apakah kamu mengajak orang tua atau anggota keluargamu untuk membaca di halte ini? Iya, biasanya saya mengajak adik ataupun orang tua saya untuk membaca di halte literasi.
apakah kamu merasa bahwa halte literasi ini bisa mempererat hubungan antara sekolah dan keluarga kamu? Iya, karena dengan adanya halte literasi kita bisa membaca bersama teman ataupun keluarga di sekolah. Apa saran atau ide yang kamu miliki untuk meningkatkan pengalaman membaca di halte literasi agar lebih menarik bagi siswa dan orang tua? Menambah berbagai variasi buku. Menambah berbagai variasi buku. Iya. Ada lagi? Kalau untuk Furkan sendiri, saran dan idenya? Sama menambah variasi buku dan bisa memberikan penghargaan yang paling banyak membaca di halte literasi dan setidaknya menaikkan nilai bahasa Indonesia. Iya. Jadi itu ya, kalau sering membaca buku ada penghargaan atau reward ya diberikan oleh kepala sekolah. Ya, baik, terima kasih Furkan dan Milke atas wawancara kita hari ini. Tetap semangat ya membacanya dan sukses selalu. Iya. Ya. Saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah UPT SPF SDN Rapocini, Ibu Yulia Astuti, SPD MPD. Kita akan bersama mewawancarai tentang kegiatan halte literasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan halte literasi, apa yang mendorong Anda untuk menginisiasi pembuatan halte literasi di lingkungan sekolah untuk siswa dan orang tua siswa yang menunggu anak mereka saat pulang sekolah? Ide ini berawal dari perhatian kami ketika orang tua murid mengantarkan anaknya ke sekolah pada saat jam-jam pulang dan ketika pergantian shift belajar dari kelas 1 ke kelas 2 antara pukul 10 ke pukul 10.30. Nah, disitulah muncul ide kami untuk memanfaatkan waktu anak-anak di dalam sekolah ketika menunggu jemputan dan pergantian shift belajar. Muncullah ide kami untuk membuat halte literasi sehingga anak-anak dapat memanfaatkan waktu untuk membaca di sekolah. Jadi waktu yang dia gunakan tidak terbuang percuma, karena anak-anak sambil memanfaatkan waktu dia bisa mendapat ilmu yang banyak dari buku-buku yang dia peroleh. Orang tua juga merasa nyaman karena anaknya berada di dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dengan anak-anak bisa mendapatkan ilmu tambahan dengan rajin membaca dan berkunjung di halte literasi. Lalu bagaimana proses pengembangan dan implementasi ide pembuatan halte literasi di sekolah Anda? Ketika ide itu terjaring, kami berkumpul dengan guru-guru, menggali ide, menggali potensi apa yang bisa kita kembangkan dari halte literasi ini. Kami rapat dari semua stakeholder, dari unsur-unsur sekolah, komite, orang tua siswa, guru-guru, dan dari dinas perpustakaan juga. Dari situlah ide ini muncul, kemudian kami berkolaborasi bagaimana mengembangkan literasi sehingga kegiatan ini bisa memunculkan inovasi yang bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Bukan hanya jangka pendek tetapi jangka panjang, sehingga manfaat ini bisa terasa dan dapat meningkatkan minat baca anak, sehingga minat baca anak itu nanti berinteraksi dengan rapor mutu yang ada di sekolah. Dari literasi itu akan meningkat. Bagaimana Anda melihat dampak dari adanya halte literasi terhadap minat baca siswa dan orang tua siswa di lingkungan sekolah? Alhamdulillah, minat baca anak-anak tinggi dengan adanya halte literasi. Karena mereka juga ada rasa penasaran ingin tahu apa saja yang ada di dalam halte literasi, buku-buku apa saja yang ada di halte literasi. Ketika minat baca anak ini muncul sendiri dengan minatnya anak-anak, maka mereka mau tidak mau ketika datang di sekolah, di dalam pikiran mereka, saya mau datang membaca, saya mau mencari ilmu, saya mau membaca buku apa lagi yang baru pada hari ini dan besok. Sehingga minat baca anak itu berkolaborasi, berintegrasi dengan hasil rapor mutu. Rapor mutu kami pada tahun 2022 itu nilainya masih 40 untuk literasi dan numerasi. Alhamdulillah di 2023 literasi di sekolah kami meningkat dengan adanya ini. Buktinya apa? Sekolah kami menerima BOS kinerja, sekolah berkemajuan terbaik. Luar biasa pencapaiannya dengan Alhamdulillah, adanya halte literasi ini, Bu ya. Lalu apa tantangan yang dihadapi selama pembuatan dan pengelolaan halte literasi ini?
dan bagaimana mengatasinya dari tantangan ini? Iya, tantangannya adalah lebih kepada buku-buku yang kurang variasi. Karena kan anak-anak seperti kita tahu, kalau dia sudah membaca buku satu, dia akan penasaran lagi. Kalau sudah buku itu sudah dibaca, mungkin dia akan mencari lagi buku yang lain, yang mana yang lebih menarik. Dan anak-anak itu dia lebih senang dengan buku-buku yang bergambar sesuai dengan fasenya. Makanya kami kelompokkan fase A, fase B, fase C, sehingga anak-anak bisa memilih buku yang sesuai dengan fasenya. Jadi fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Sehingga kami berusaha untuk mengatasi tantangan itu. Bagaimana untuk mengatasi buku-buku yang supaya lebih bervariasi dan lebih banyak. Makanya kami berinisiasi dengan guru-guru, dengan orang tua murid, meminta anak-anak yang kira-kira punya buku di rumah yang sudah tidak dibaca, yang mungkin sudah tidak berguna lagi, bisa disumbangkan ke sekolah sehingga kita bisa mempunyai literatur yang lebih banyak untuk buku-buku bacaan. Seperti itu. Halte literasi tentu melibatkan kolaborasi dengan orang tua siswa, dengan guru dan juga staf yang ada di sekolah ini. Upaya untuk melibatkan itu seperti apa? Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika ide ini terjaring, kami mengundang orang tua, komite, stakeholder yang lain, guru, dan siswa juga kami libatkan di dalam untuk mengembangkan bagaimana itu literasi sehingga bisa untuk semua unsur-unsur yang ada di sekolah bisa terlibat langsung. Nah, peran orang tua ini adalah kita dibantu oleh forum Gesita. Forum Gesita ini adalah forum terdiri dari orang tua yang bergabung untuk peningkatan kegiatan-kegiatan sekolah. Gerak cepat selalu inovatif keluarga kita. Nah, orang tua inilah yang kita libatkan untuk di dalam pengembangan kegiatan literasi di sekolah. Misalnya, orang tua dia ikut berpiket. Setiap hari Senin dengan Sabtu ada daftar orang tua siswa yang piket untuk membantu menyusun buku, mengatur buku, dan mengarahkan anak-anak ketika sudah selesai membaca, sehingga bisa berkolaborasi antara orang tua siswa, guru, dan siswa sendiri. Wah, luar biasa Betul, sekali, betul. Bu, ya. Apakah halte literasi ini bisa memperkuat hubungan antara sekolah dan orang tua siswa? Iya, alhamdulillah. Dari kegiatan ini orang tua rajin juga datang ke sekolah karena dia mau melihat anaknya. Di sinilah ada ikatan. Orang tua merasa nyaman dia menitipkan anaknya di sini karena ada halte literasi. Jadi sambil menunggu anak-anak membaca juga. Jadi orang tua tidak khawatir. Insya Allah. Dan itu banyak orang tua yang selalu menitipkan anaknya di sini. Bukan sebagai tempat penitipan, tetapi bagaimana mengarahkan anaknya untuk melatih minat bacanya. Bagi Ibu sendiri, apa strategi atau program yang diterapkan untuk menjaga keterlangsungan dan kesinambungan halte literasi untuk masa depan? Iya, kami sudah bermusyawarah dengan guru-guru bagaimana mengembangkan supaya halte literasi ini lebih berkembang lagi, supaya tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi untuk keberlanjutan lagi. Kami punya inisiatif untuk memotivasi terutama siswa, karena fungsinya halte literasi ini adalah untuk siswa dan orang tua. Nah, kami memberi motivasi dan reward. Satu, kami memberikan spanduk untuk duta literasi. Di mana diambil dari duta literasi itu? Duta literasi dipilih untuk anak-anak yang rajin membaca buku dari buku kunjungan ini. Sekolah menyiapkan buku ini, menyiapkan buku kunjungan. Dari sinilah guru kelas dia melihat anak-anak yang rajin berkunjung di dalam 1 minggu itu, beberapa buku yang sudah dia baca di buku ini di dalam halte literasi. Nah, itulah yang ditunjuk sebagai duta literasi, sehingga anak-anak secara tidak langsung dia termotivasi, dan itu membuat anak-anak setiap pagi penuh di sini. Saya mau baca buku, Bu, saya mau baca buku. Ini adalah bentuk reward, dan mereka juga bangga, Bu, karena ketika kami menyematkan duta literasi dan duta adiwiyata itu kami sempatkan kepada saat upacara hari Senin. Sehingga secara tidak langsung mereka bangga, oh saya dipanggil sebagai duta literasi, diupacarakan. Hari ini misalnya Senin tanggal 26, yang menjadi duta literasi adalah siswa ini, dan mereka diupacarakan sehingga ada muncul kebanggaan, sehingga anak-anak berlomba-lomba, dibilang saya juga mau minggu depan saya, Bu, ya minggu depan saya. Iya, betul. Dan itu yang memacu sehingga halte literasi ini lebih bermanfaat kepada siswa, seperti itu. Sangat luar biasa, Bu, ya. Halte literasi yang Ibu sudah tanamkan sebagai inovasi di sekolah ini tentu ada harapan
Apa harapan Ibu untuk masa depan pengembangan halte literasi di lingkungan sekolah ini, dan bagaimana untuk berencana terus meningkatkan, memperluas inisiatif ini? Iya, saya berharap dengan adanya kegiatan halte literasi ini, anak-anak tumbuh minat bacanya. Anak-anak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan membaca. Jadi kadang sekarang yang menjadi problem kita adalah anak-anak lebih tertarik kepada gadget dibanding kepada buku. Nah, itulah kita akan mengalihkan anak-anak supaya dia lebih perhatian kepada buku, karena banyak yang bisa dia dapatkan dari buku. Nah, bagaimana kita memotivasi anak-anak itu supaya anak-anak memanfaatkan waktu bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah, di lingkungan keluarga. Dan anak-anak memanfaatkan waktu itu, saya menginginkan seperti di luar negeri. Ketika anak-anak bersantai, atau orang, jangan saja anak-anak ya, orang tua saja, ketika menunggu atau ketika menunggu antrian atau apa, dia seperti di luar negeri itu memanfaatkan waktu dengan membaca buku. Tiada hari tanpa membaca. Jadi ini yang saya tanamkan kepada anak-anak. Luar biasa sekali Bu, dengan inovasi halte literasi terima ini kasih. untuk meningkatkan minat baca kita Terima kasih. untuk masa depan. Terima kasih Bu. Setiap halaman buku adalah petualang baru yang menunggu untuk dijelajahi dalam dunia yang penuh kata-kata. Buku adalah teman terbaik yang akan menemani dalam setiap langkah menuju cahaya masa depan. Mari kita beri mereka buku dan kita akan memberikan mereka dunia.